Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan menjadi renungan bagi kita sebelum kita berdoa. Ya, tema yang saya mau bawakan adalah hanyut di bawah arus. Jadi, hanyut dibawa oleh arus. Nah, kalau kita analogikan kepada ikan, saudaraku ya, yang membedakan ikan mati sama ikan hidup adalah kalau dia ikan mati, maka dia akan hanyut di bawah arus. Sedangkan ikan yang hidup, memang dia masih bisa mengikuti arus, tetapi dia karena kehendak dia mengikuti arus, atau sebenarnya dia biasanya melawan arus. Ya, ikan itu melawan arus. Bapak Ibu, kehidupan anak Tuhan, ya, kehidupan anak Tuhan sebenarnya digambarkan Alkitab harus tidak boleh hanyut di bawah arus dunia. Kenapa? Kita tahu kesudahan dari dunia ini adalah kebinasaan, sedangkan kita ditetapkan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Ya, tidak turut dihukum, tetapi dunia ini akan binasa. Ya, jadi kita selalu disampaikan untuk kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh hanyut dibawa oleh arus dunia. Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan seksama firman Tuhan yang ditulis di Ibrani ini adalah suatu peringatan supaya kita jangan jangan bermain-main, jangan juga menjadi biasa-biasa, tetapi dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Allah katanya yang disampaikan kepada kita ini betul-betul diteguhkan dengan kesaksian, dengan tanda-tanda mukjizat, bahkan berbagai-bagai pernyataan dan pernyataan dari kekuasaan dan karunia dari Roh Kudus. Ya, Tuhan membagikannya. Oleh karenanya kita harus serius. Itu yang membuat kita tidak hanyut oleh arus. Nah, mengapa ada banyak orang percaya tetapi hidupnya ya biasa-biasa saja, bahkan tidak bisa dibedakan dengan orang dunia. Nah, kenapa? Karena dia tidak terlalu serius memperhatikan. Nah, ada tiga hal saya catat di sini. Mengapa orang itu menjadi hanyut di bawah arus? Mengapa hidupnya menjadi biasa-biasa? Tidak terjadi sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Apakah dalam kehidupannya, apakah dalam karakternya, apakah dalam apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, seharusnya berbeda dengan orang dunia ini. Dia tidak sama dengan dunia, tetapi dia berbeda. Ya, apa yang membuat seseorang
saudaraku menjadi hanyut. Ya, itu yang disampaikan juga di firman Tuhan yang kita baru baca tadi ya. Nah, yang pertama adalah dikatakan ayat 1 itu, dia tidak teliti memperhatikan apa yang didengarnya. Bapak Ibu, ya, memang kecenderungan banyak anak Tuhan ya adalah dia biasa-biasa saja mendengar firman Tuhan. Dia tidak perhatikan. Padahal firman Tuhan itu tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya dibaca. Sebab firman Tuhan selalu dikatakan harus direnungkan. Kata direnungkan adalah diperhatikan, diulang lagi, dibahas lagi gitu, dipikir-pikir lagi. Tuhan mau kita betul-betul memperhatikan dengan seksama setiap firman yang kita dengar. Sebab dengan kita perhatikan, kita bisa melakukannya. Tanpa kita perhatikan dengan baik, kita bisa jadi ya tidak melakukannya, bahkan kalaupun kita melakukan, tetapi kita bisa salah mengerti, salah melakukan karena kita tidak perhatikan. Ya, kalau kita mendengar perintah orang tua misalnya, atau mendengar perintah atasan tapi tidak perhatikan, kita bisa salah. Ya, satu kali saya pernah bilang, ya, tolong ambilkan palu, yang diambil yang lain. Kenapa tidak diperhatikan? Nah, jadi mari kita yang pertama supaya kita jangan menjadi sama dengan dunia adalah perhatikan firman Tuhan. Ya, gali banyak firman Tuhan. Ya, kalau kita misalkan dengar renungan pagi hari, kita ulang lagi, kita perhatikan lagi. Karena kadang kita pada waktu sekali mendengarkan, belum mendapatkan semua informasi yang lengkap, apa yang harus kita lakukan. Ya, mari kita biasakan diri kita memperhatikan apa yang kita dengar, terutama mendengar firman Tuhan. Yang kedua adalah dia firman Tuhan ayat kedua itu ya kita katanya tidak akan luput. Ya. Nah, orang-orang mengapa menjadi sama dengan dunia tidak menyadari bahwa ia akan menerima balasan yang setimpal atas setiap ketidaktaatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya banyak orang misalnya mau memakai helm karena sadar nanti ada polisi, nanti dia kena tilang. Itu yang membuat orang itu memakai helm. Memang harusnya bukan begitu. Dia memakai helm supaya dia terhindar dari risiko kecelakaan yang bisa mengakibatkan bahaya luka tubuh yang lebih parah. Tetapi tidak demikian, banyak orang memang memakai helm karena takut akan hukuman. Ya, begitu juga harusnya di dalam Tuhan. Mengapa dia tidak mau berbeda dengan dunia ini? Ya, tidak berbeda dengan dunia ini karena dia tidak tahu hukuman bahwa kalau dia orang-orang dunia ditetapkan untuk binasa. Ya, melihatnya dengan kacamata yang sempit, kelihatannya enak gitu, ikut dunia, ikut arus lebih enak, sehingga dia menjadi sama dengan dunia. Alkitab katakan jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai. Dan yang ketiga yang membuat orang menyebabkan hanyut sama dengan dunia adalah karena dia menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan tawarkan. Dia tidak memahami, dia tidak menggunakan bahwa dia sudah selamat. Dia berkata bahwa dia percaya pada Yesus, tetapi seringnya dia berkata, saya masih manusia berdosa, sehingga dia kompromi dengan dosa,
hidupnya biasa-biasa saja, dia berkata, aku masih manusia biasa. Ya. Itu namanya juga menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan. Sebab setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya, dia adalah anak Allah. Dia adalah orang benar. Di dalam dirinya ada benih ilahi. Sehingga dia tidak akan berdosa lagi. Seharusnya demikian. Dia harusnya sudah mati terhadap dosa, kata Rasul Paulus di kitab Roma. Sehingga dia bisa melakukan yang benar karena ada benih ilahi. Tadinya ketika dia terikat dengan benih dosa, oleh karena keselamatan, oleh karena kematian Kristus, dia dibebaskan. Tetapi dia sia-siakan untuk tetap hidup di dalam dosa. Dia sama dengan dunia. Itu namanya menyia-nyiakan keselamatan. Mari Bapak Ibu, biar melalui renungan pagi hari ini, kita betul-betul tidak hanyut oleh arus dunia. Kekhawatiran, ketakutan sedang melanda dunia. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita, menyertai kita. Bersama Dia, justru kita lakukan perkara-perkara yang besar. Jangan sia-siakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari menyaksikan keluar biasaan Tuhan. Mari kita berbeda dengan dunia ini, nyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.